Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangelia Darmawan dengan nih E12 2025 0230. Pernah nggak sih ngerasa tangan itu kuat banget karena tiap hari pakai kerja? Padahal sebenarnya ya tangan itu bagian tubuh kita paling gampang cedera, apalagi kalau kita pakai alat mutarnya kencang. Kayak mesin gerinda, salah gerakan saja dampaknya bisa serius. Kalau dilihat dari tubuh kita, cedera ini terjadi karena mesin gerinda memiliki energi mekanik yang besar. Waktu kena tangan, kulit yang pelindung bisa langsung rusak. Setelah itu dampaknya bisa ke otot, tendon, sampai saraf. Tubuh kita langsung bereaksi dengan peradangan, makanya muncul rasa sakit. Tangan jadi saat digerakkan. Kalau saraf ikut kena, sinyal dari otak ke tangan jadi terganggu. Akibatnya kita bisa mati rasa atau gerakan tangan tidak bisa kekontrol. Nah, fungsi tangan juga ikut menurun. Nah, biasanya kan fungsi tangan kan tidak ikut menurun, tapi ini ikut menurun juga. Pencegahannya itu penting kita memakai sarung tangan. Bukan soal aturan, tapi mengurangi benturan langsung ke jaringan tangan. Cara kerja yang benar juga mengaruhi banget ke tubuh kita. Saat capek, refleks, dan fokus pun menurun. Otot pun jadi kurang terkontrol dan resiko cedera makin besar. Dengan istirahat yang cukup, alat yang sesuai, dan kerja lebih hati-hati, sistem saraf otot bisa tetap kerja dengan aman. Nah, habis ini kan kita kan mau ke wawancara. Nah, stay tune terus guys. Bye-bye. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Selamat siang dengan Bapak Eko. Dengan Bapak Eko, sehari-hari memegang gerinda juga ya? Oh iya, karena kita kerjanya berhubungan dengan mesin gerinda. Nah, kalau resiko-resikonya tuh Pak, apa aja Pak kalau mesin gerinda? Kalau resikonya memakai mesin gerinda itu ya sangat besar. Oh, kok bisa Pak? Oh iya, karena mesin gerinda itu kan berputar yang begitu kencang dan pemakaiannya kan pakai listrik gitu. Bila mana tidak disiapkan terlebih dahulu pada saat mau kerja ya fatal akibatnya. Berarti itu juga bisa menyebabkan luka serius juga ya Pak? Jelas, karena bekerjanya tidak konsen, akhirnya kan bisa menyebabkan cedera kepada pekerjaannya itu sendiri. Biar konsen itu gimana Pak? Apakah harus istirahat yang cukup atau gimana? Pasti, karena bekerja itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, tidak bisa sembarangan, terutama apalagi pekerjanya di sangat berisiko dengan kecelakaan. Terus kalau misalkan kita lagi memakai gerinda Pak, apakah perlu memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan atau apapun Itu sangat diperlukan juga untuk pelindung keamanan si pekerja sendiri itu ya? yang dibutuhkan perlindungan, terutama pada mesin gerinda itu sendiri harus ada safety-nya, terutama kan pada di rotasi pemutaran batu gerindanya itu kan biasanya ada safety-nya, ya itu harus dipasang. Harus dipasang ya? Iya, Kalau untuk mengurangi resiko kecelakaan. Tapi kalau resikonya Pak, resikonya apa aja Pak kalau misalkan pakai mesin gerinda? Resikonya banyak sekali dan sangat besar dan fatal, terutama kalau pemakaian gerindanya tidak fokus dan tidak kehati-hatian, si pekerja itu bisa mengakibatkan cedera pada tangan. Tidak memungkinkan juga, meskipun lebih dekat di tangan, di kaki pun bisa jadi karena kurang kehati-hatian si pekerja itu sendiri. Berarti kalau misalkan sampai terkena tangan juga bisa diamputasi ya Pak? Ya, ada yang cederanya itu sangat serius, ya kemungkinan bisa terjadi ada tindakan amputasi dari medis itu sendiri. Nah, kalau seandainya sampai terjadi
amputasi, otomatis si pekerja ini kan akan kehilangan salah satu organ tubuhnya, terutama pada tangan, jarinya terputus satu ruas atau dua ruas, itu kan yang kurang hati-hati. Berarti itu sangat fatal ya Pak. Iya, betul sekali. Masih untung kalau masih di tangan, kalau di tempat lain susah. Ada itu kan gerinda, ada yang ukuran besar, juga ada kecil itu kan. Ya, sama aja sih sebenarnya resikonya. Ya, Pak, terima kasih Pak untuk wawancara kali ini dengan Bapak Eko. Terima kasih, sama-sama, semoga sukses, lancar selalu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dia pembahasan dari orang-orang di sekitar kita mengenai bahaya penggunaan mesin gerinda. Dari pengalaman dan penjelasan yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa mesin gerinda itu bukan alat yang bisa digunakan sembarangan dan tetap memiliki risiko jika tidak digunakan dengan benar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati saat bekerja menggunakan mesin gerinda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai, tetap utamakan keselamatan. Gunakan alat yang sesuai prosedur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.